Jangan coba-coba berpikir out of the box kalau belum tahu hal ini. Yang selama ini ada di benak kita kalau mendengar kata kreativitas atau out of the box adalah ide-ide random yang gila. Sesuatu yang sama sekali baru. Tapi pertanyaannya adalah apa benar begitu? Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya apa sih kreativitas itu? Bagaimana cara kita untuk bisa kreatif? Apa aja contoh-contohnya? Bagaimana supaya kita bisa berpikir out of the box? Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang berpikir out of the box, kita mulai dulu dengan bahasan pertama, yaitu berpikir di dalam box. Berpikir di dalam box ini bukan berarti kita berpikir sempit, bukan berarti kaku ya. Tapi ini adalah pondasi bagi kita untuk berpikir kreatif. Pondasi kita untuk berpikir out of the box. Kita mengerti tentang suatu hal, baik batasan-batasannya ataupun sistem di dalamnya. Contohnya yang sederhana misalnya kita ambil dalam dunia bela diri misalnya. Saat kita berpikir di dalam box, itu artinya kita mengerti pondasinya. Belajar boxing katakanlah, dia tahu betul itu bagaimana cara membentuk sebuah pukulan yang baik, bagaimana menggenggam, bagaimana posisi tangan yang benar, bagaimana rotasi pinggang dan bahu yang benar. Nah, ini dia mengerti tentang batasan-batasan. Selain dari itu, dia juga mengerti tentang susunan. Bagaimana goal akhirnya kita mempertahankan diri. Oh, ini ternyata tahapan awalnya dimulai dengan mengetahui basic-basic perlindungan dan basic-basic serangan. Setelah tahu basicnya, lalu digabung dalam bentuk combo. Lalu, oh ternyata bisa digabungkan dengan footwork. Setelah tahu combo, bisa digabungkan dengan footwork. Oh ternyata step berikutnya adalah tahu positioning, dan seterusnya dan seterusnya. Berpikir di dalam box itu dia tahu batasan-batasan dan tahu susunannya. Kalau dalam dunia pekerjaan, contohnya misalnya ya kerja di perusahaan pertambangan misalnya. Nah, dia tahu ceritanya tuh, apa yang dia jual, ini bagaimana cara mendapatkannya, lalu divisi apa saja yang terlibat, dari hulu sampai hilir itu seperti apa sih ceritanya. Istilah lain dalam berpikir di dalam box ini adalah disebut dengan berpikir sistemik. Kita berpikir berdasarkan sistem yang sudah ada. Kita memahami setiap elemen-elemennya, lalu antar banyak elemen itu kita tahu bagaimana koneksinya setiap elemen itu dari ujung sampai ujung, lalu bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai sebuah hasil tertentu. Nah, itu disebut dengan berpikir sistemik. Nah, saat kita sudah terbiasa berpikir sistem, maka baru kita bisa masuk ke dalam bahasan yaitu kreativitas. Kreativitas itu sebenarnya bukanlah memunculkan sebuah ide gila yang sama sekali baru. Tetapi kreativitas itu adalah menggabungkan antar dua sistem yang orang lain nggak bisa lihat hubungannya. Itu kreatif. Kita ambil contoh dalam dunia bela diri lagi misalnya. Tokoh terkenal yaitu Bruce Lee. Setelah dia menguasai Wing Chun dengan sangat jago lah ya, dia tuh sudah berpikir inside the box karena dia sudah mengetahui tentang Wing Chun, belajar lama, paham konsepnya lah begitu. Lalu dia bisa menggabungkan itu dengan box yang lain, yaitu dia gabungkan dengan boxing, bagaimana cara pukulannya, bagaimana footworknya dan semacamnya. Lalu dia gabungkan dengan fencing juga, dengan footworknya Anggar kalau saya tidak salah. Proses dia menggabungkan antara knowledge lama yang dia sudah pahami secara betul-betul mendalam dan menyeluruh ini, digabungkan dengan sistem yang lain lagi. Nah, itu disebut dengan kreativitas. Jadi kreativitas itu sebenarnya adalah seni penggabungan. Contoh lainnya lagi, dalam dunia bisnis misalnya, ada sebuah perusahaan yang menerapkan penggabungan antara bisnis penjualan ikan tuna dengan blockchain. Jadi bagaimana blockchain itu bisa memberi transparansi dan bisa memberi update tentang informasi terbaru digabungkan dengan penjualan tuna. Jadi saat tangkap ikan itu dikasih ID, ID-nya langsung diupload di web, di jaringan blockchain. Jadi ketahuan, oh ini ikannya baru ditangkap kapan, di mana, lalu ikannya kemudian kemana, nyampe pabrik mana, dikemas, lalu masuk can, lalu dipasarkan di mana gitu. Jadi pembeli bisa ngelihat can yang dia mau beli, dia scan, nanti langsung kelihatan segera histori ikannya itu dari ujung sampai ujung. Nah, ini kan juga kreatif. Tapi sebenarnya ini adalah seni penggabungan, menggabungkan dua hal yang orang lain nggak bisa lihat koneksinya, tapi dia bisa lihat, yaitu bisnis tuna
dengan blockchain. Nah, setelah mengetahui tentang berpikir inside the box, baru kita bahas bagaimana caranya, step by stepnya seperti apa supaya kita bisa berpikir kreatif, yaitu menggabungkan banyak box atau berpikir di luar box. Cara yang pertama itu adalah dengan betul-betul menekuni bidang yang kita punya sekarang. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu berpikir tentang di luar hal yang kita pahami. Tapi kita pelajari dulu yang kita sekarang bisa, yang kita sekarang punyai, sampai mendalam. Nah, ada dua cara untuk mendalami apa yang kita sedang kerjakan sekarang. Yang pertama itu adalah kita berpikir analitis. Analitis itu dipecah-pecah. Contohnya, misalnya balik lagi, kalau bela diri, saat kita sedang menekuni satu bela diri misalnya, kita nggak usah neko-neko, kita pelajari saja apa yang kita sudah punyai sekarang. Kita pelajari sampai betul, misalnya pukulan, oh bagaimana membentuk pukulan, posisi tangannya seperti apa. Kita repetisi sambil kita menganalisa sampai kita betul-betul paham, oh kayak begini, oh ternyata power itu datangnya nggak hanya dari tangan, tapi dari footwork juga, dari rotasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah berpikir analitis, yaitu suatu hal yang kelihatan sederhana, tapi kita pecah-pecah sampai kita tahu betul detailnya, oh ini seperti ini gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah kita berpikir dengan disusun. Disusun itu ya sistemik itu tadi ya. Jadi kita berpikir, kita susun, kita tidak hanya melihat yang kita kerjakan saja, tapi bisnis kita misalnya dalam hal pekerjaan kita lihat secara lebih menyeluruh. Ya kayak ikan tuna tadi ya. Karena dia tahu dari awal, oh tuna itu dikemas itu seperti apa. Pertama ditangkap dulu, lalu abis ini kemana sih, marketnya di mana, abis ini kirim kemana, abis dari pabrik kemana pasarnya, ke negara mana gitu. Mengamati perjalanan hal yang kita geluti secara tersistem, tersusun dari awal sampai akhir. Nah, itu syarat pertama. Baru kita masuk ke dalam, kita amati kira-kira apa saja polanya dan keterbatasannya apa aja. Jadi kayak tadi misalnya orang bisnis jualan ikan tuna, ternyata dia ngelihat, oh ternyata market itu suka meragukan kualitas tunanya ini. Nah, jadi orang ternyata butuh transparansi. Oh orang ternyata takut ini jangan-jangan beracun lah gitu-gitu. Jadi dia melihat, oh ini ternyata keterbatasannya. Nah, baru step ketiganya adalah lihat bidang lain yang kamu pahami ya, yang masih berkaitan, yang bisa kamu ambil, bisa kamu copy, lalu kamu terapkan. Jadi kayak misalnya di tuna tadi, ternyata kebetulan dia somehow bisa mengaitkan itu dengan teknologi blockchain. Jadi melihat, oh ini solusinya nih. Kita buat pelaporan yang real time, terpercaya lewat blockchain yang tidak bisa dirubah gitu. Nah, itu akhirnya bisa menghasilkan solusi kreatif, yaitu ikan tuna dicek supply chain-nya pakai blockchain, solving problem. Atau tadi kayak contohnya Bruce Lee ya, pas dia udah ngerti banget dengan bela diri yang dia geluti, dia melihat, oh ada yang harus saya kembangkan, ada yang bisa saya develop, yaitu memasukkan unsur footworknya Anggar ke dalam Wing Chun yang dia sudah punya, atau memasukkan sebagian seni-seni boxing ke dalam Wing Chun yang dia sudah kuasai. Dan step terakhir itu adalah setelah digabungkan, yaitu kita praktekkan, kemudian direview hasilnya seperti apa. Ini step-step yang harus kita lakukan untuk kita bisa berpikir kreatif, atau kita bisa berpikir out of the box, across the box. Tanpa kita berpikir inside the box, maka berpikir out of the box hanya akan bikin chaos saja. Jadi jangan lupa berpikir inside the box sebelum kita berpikir out of the box. Gimana menurut teman-teman? Ada yang pernah mengalami hal serupa, langsung ujuk-ujuk loncat ke out of the box, padahal inside the box dia juga belum menguasai ya? Bisa cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah memantau sampai akhir. Wassalamualaikum, sampai jumpa di edisi berikutnya.